Hasil terbaru Pilpres 2024, peta elektoral berubah, Ganjar salib Anies Prabowo. Konsolidasi yang dilakukan pasangan 03 itu sebetulnya konsisten dengan apa yang diharapkan dari rakyat. Pertama ya, kenapa suara dari 03 naik? Buktinya apa? Dari survei kami itu mayoritas masyarakat atau responden itu menginginkan figur yang dekat dengan rakyat, lalu yang responsif terhadap isu-isu kerakyatan, punya track record yang baik di pemerintahan, bebas, bersih dari KKN. Nah, sebetulnya hal yang sama mereka lihat juga di pasangan 01 gitu. Cuman itu tidak mungkin, itu tidak ditemukan di 02. Nah, ini kalau saya melihat, ini kan bisa merasionalisasi alasan kenapa tingkat elektabilitas yang berjalan mulai bulan Agustus hingga Desember berdasarkan temuan kami, itu yang paling kecil pergerakannya dari kelompok 02. Baik, jadi survei ini dilakukan tanggal 16 sampai 21 Desember 2023, pasca debat Capres pertama dan sebelum debat Cawapres yang kedua. Nah, kita memotret khusus Gen Z itu karena dua alasan. Yang pertama adalah alasannya secara data KPU, Gen Z itu totalnya sekitar 23%, atau kalau dikuantifikasi dalam bentuk jumlah pemilih itu ada sekitar 46 juta jiwa pemilih. Jadi dari sisi ini strategis karena kalau dilihat dari urutannya, dia nomor 3 setelah Gen milenial, Gen X, kemudian Gen Z. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa survei Gen Z ini penting? Karena Gen Z sebagian besar adalah pemilih pemula. Mereka belum ada pengalaman di TPS. Yang satu lagi sebagian itu Gen Z adalah pemilih yang baru pertama kali memilih. Jadi pengalaman mereka di TPS itu adalah pengalaman yang masih langka. Satu lagi menjadi alasan Gen Z kita anggap generasi yang kritis, generasi yang preferensi politik lebih otonom. Karena apa? Karena rata-rata responden kita itu adalah mahasiswa. Kemudian mereka karena usia 17 sampai 23 tahun, jadi mereka rata-rata secara preferensi lebih otonom, tidak dipengaruhi dengan dinamika sosial ekonomi yang terjadi. Baik. Soal ada dinamika ekonomi itu tidak berpengaruh kepada Gen Z karena mereka rata-rata masih studi, masih sekolah. Mereka adalah generasi yang kritis, kemudian kita harapkan bisa lebih otonom dalam melihat siapa calon pemimpin ke depan. Makanya temuannya agak menarik, Mbak. Temuannya itu juga di luar dugaan saya, di luar ekspektasi saya, karena survei-survei yang ada kan yang nomor urut 1, yang nomor 1 kan Prabowo Gibran. Iya. Itu. Tapi kalau kita potret Gen Z, rupanya Gen Z lebih cenderung memilih pasangan Ganjar Mahfud. Itu apa variabelnya? Rupanya kalau kita dalami lagi, Gen Z itu suka dengan pasangan capres yang menunjukkan gagasan, tidak kemudian lebih banyak gimmick ya. Jadi ada kemudian kita tracking 3 variabel kenapa misalnya mereka cenderung memilih Ganjar Mahfud. Satu adalah soal gagasannya, yang kedua adalah soal kedekatan dengan rakyat, yang ketiga adalah kepintarannya. Jadi 3 variabel yang membuat kenapa kemudian Gen Z memilih menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Mahfud di angka 34,9%, kemudian di Prabowo Gibran di angka 33,1%, dan Amin di angka 26,1%. Peta elektoral berubah, pasangan calon presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD menguasai klasemen sementara elektabilitas Pilpres 2024. Paslon 03 yang diusung PDIP dan P3 ini mengungguli paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Demikian temuan baru Indonesia Politik Expert atau IPE yang baru saja dirilis ke publik. Survei elektabilitas Capres-Cawapres 2024 ini berlangsung periode Agustus hingga Desember 2023. Hasilnya Ganjar Mahfud unggul dari paslon lain. Hasil survei IPE periode Agustus-September, elektabilitas Ganjar Mahfud 30,45%. Lalu November naik menjadi 32,78% dan Desember naik menjadi 33,57%.
Direktur Riset dan Survei IPE Agustanto Suprayogi dalam paparan surveinya di Jakarta pada Selasa 2 Januari 2024 menjelaskan, kenaikan elektabilitas Ganjar Mahfud mempunyai relevansi yang cukup kuat dengan figur idaman capres-cawapres yang diinginkan masyarakat, dekat dengan rakyat, bebas KKN, jujur dan dipercaya. Agustanto mengatakan saat ini TPN Ganjar Mahfud hanya perlu mensosialisasikan secara masif visi misi kepada masyarakat. Jadi dari paslon 03 branding sudah dilakukan oleh TPN sampai hari ini. Menurut kami itu sudah nempel. Sekarang tinggal bagaimana visi misi yang mereka lebih disosialisasikan, katanya. Sementara paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapatkan elektabilitas 23,79% pada Agustus hingga September. Lalu November 25,60% dan Desember 26,79%. Sedangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming elektabilitasnya 29,89% pada Agustus-September. Lalu November elektabilitas 30,75% dan Desember mendapatkan elektabilitas 31,25%. Survei IPE tersebut dilaksanakan pada rentang waktu periode Agustus 2023 hingga Januari 2024. Dilaksanakan di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia.